Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Juli 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan juga di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini kemarin sudah saya katakan ya kan, untuk masalah XAU-nya, jika marketnya berhasil ngelewatin 23,6, maka next targetnya adalah bisa sampai 3306. Dan kemarin literally saya nggak expect naiknya itu lumayan tinggi ya, sampai ke 3316 kemarin dini hari itu ya. Karena kemarin sudah saya katakan juga kalau semisalnya dari segi Trump itu bakal mengumumkan yang namanya tarif baru untuk di beberapa negara. Dan benar aja sih, di beberapa negara itu dikenakan tarif. Update-nya adalah di sini ada tambahan, ada negara yang baru yang kenain ya. Ada Filipina, ada Brunei, ada Algeria, ada Moldova, ada Irak, ada Libya, ada Sri Lanka, ada apa lagi nih? Lumayan banyak sih. Mana dia lagi ya? Bahkan dia bilang bakal ada banyak ya kan, 15 sampai 20 surat ya kan, itu kan baru sedikit dibilang. Kemudian Brazil, kemudian mana lagi ya? Afrika katanya sih, entah Afrika mana gitu kan. Itu aja sih ya, sementara sih masih itu ya yang dibilang sama Trump, cuman katanya sih bakal lebih banyak lagi. Nah, kemarin dini hari itu kita ada yang namanya FOMC meeting minutes ya. Meeting minutes yang dimana ya ini sebenarnya nggak ada perubahan sih. Sebenarnya dari The Fed kemarin itu kan tidak potong suku bunga. Dan komen dari beberapa member di sini dibilang bahwa some participants said most likely appropriate path would involve no rate cut in 2025. Jadi beberapa partisipan ataupun member FOMC mengatakan bahwa lebih baik jalannya ditempuh pada tahun 2025 adalah tidak ada potong suku bunga sama sekali. Tetapi beberapa dari member juga menyatakan bahwa mereka open table untuk sekiranya untuk bisa potong suku bunga secepatnya jika nanti data di bulan Juli itu memenuhi keinginan apa yang mereka inginkan. Jadi ini sebenarnya masih mix match antara masih sesuai jadwal untuk potong suku bunga atau enggak. Tapi untuk dari segi Fed Rate Monitor Tool diperkirakan tetap akan ada potong suku bunga itu di September. Ya, September adalah pertama kali potong suku bunga sebanyak 25 basis point setelah berbulan-bulan tidak ada potong suku bunga ya kan. Jadi September 2025 akhir dari musim panas itu akan menjadi titik The Fed bakal potong suku bunga. Tapi siapa tahu tiba-tiba The Fed tidak ada keinginan untuk potong suku bunga, ya itu nggak bisa dipaksain sih ya, tergantung mereka maunya gimana. Cuman sesuai yang diperkirakan tetap September akan ada cut rate sebanyak 25 basis point. Oke, untuk hari ini secara news kita ada unemployment claim nanti malam diperkirakan adalah akan naik dari 233 ke 236. Tetapi ada sedikit yang perlu saya infokan bahwa nanti Trump bakal ada trade deal dengan Eropa. Ya, di sini Trump trade deal dengan Eropa. Sebentar, jadwalnya lebih gini gimana ya? Sebentar, coba hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis kan benar ya? Ya, hari Kamis. Ini di sini nggak kelihatan sih, versi trading economic nggak kelihatan, tetapi dari ini financial juice-nya kelihatan nanti ya. Ini masih tentatif jadwalnya. Jadi kalau jam 12 di Amerika, entahlah ini saya nggak tahu ya di mana mereka bakal ada trade deal di sini. Apakah di Eropa atau di Amerika. Kalau di Amerika ini jam 12-an itu kan berarti masih tengah malam ya kan. Kalau di Eropa itu masih make sense karena itu sudah mulai pagi ya. Mungkin pada saat sesi Eropa sih mungkin bakal kita melihat sebenarnya itu maunya apakah ada trade deal atau enggak. Jadi intinya untuk sekarang hari ini yang penting adalah di sini ya, ada Trump EU trade deal. Jadi saya rasa ini akan menjadi trigger market hari ini, apakah
bakal menjadi sesuatu yang ekstrim lagi kayak kemarin atau tiba-tiba ya udah bergerak normal gitu kan. Nah, sekarang coba kita perhatikan secara analisa teknikal sekarang. Secara daily, kalau kita lihat, market kemarin itu memberikan kita sedikit rejection lumayan, ya, turun sampai 3282, kemarin pas banget, ya kan. Ini saya masih ingat sih kata-kata saya kemarin ya, saya yang gambar, saya yang lupa. Jadi kalau ada yang masih nge-buy dari 3282 dan kalian holding, wah itu kalian udah profit berapa itu ya, 427 pip. Ataupun semisalnya kalian ada yang hold dari 329 berapa ya, 3288, pokoknya kayak kemarin ya kan, pada saat saya live itu kan saya lebih prefer buat ngebuy. Kalau ada yang masih hold sampai sekarang itu profitnya udah pasti di atas 200-300 pip ya, selamat. Kalau dilihat hari ini kita tidak punya ekor bawah untuk hari ini, benar-benar plek langsung buka market, langsung marketnya naik, dan ini kenaikannya sudah sejauh total 120 pip ya, 120 pip pada pagi hari ini. Jadi apakah kemungkinan bisa lanjut tinggi lagi? Bisa aja ya, bisa aja nih lebih tinggi lagi. Jadi kalau dilihat secara daily kita tidak ada memberikan dampak apapun. Secara indikator ini juga flat ya, stokastik dan RSI juga flat, tidak ada memberikan kita suatu arah pasti apakah tiba-tiba naik ataupun turun. RSI balik lagi ke 50, stokastik juga flat di 50, ini benar-benar diem sih ya. Kalau diem kayak begini jujur kita nggak bisa ngelihat dari segi daily ya, susah, dari segi daily susah. Kita ke 4 jam. Kalau dari 4 jam dari segi indikatornya stokastik ini kemarin hampir masuk ke zona oversold ya kan, tapi berhasil gagal, tapi ini masih di bawah 50. Jadi tekanan bearishnya masih ada tapi sudah mulai dilawan. Sedangkan dari segi RSI ini sudah mulai kuat momentumnya naik. Ini masih di atas 50 sih ya. Ini masih belum pasti apakah fix ini di atas 50 dari segi RSI atau enggak. Jadi kalau secara RSI fix di atas 50, nanti akan dibarengi dengan stokastik yang juga sama-sama di atas 50, kemungkinan kita bisa melihat kenaikan yang cukup tinggi ya, kemungkinannya. Oke. Dari segi H4 kalau kalian ngeh juga, di sini kita ada yang namanya pola evening star. Morning star di sini ya. Pola 3 candle. Bearish, doji, bullish. Yang kemarin sudah saya bilang juga, kalau semisalnya marketnya itu break daripada ini ya, break dari segi H4 selaku supportnya 38,2 juga lebih prefer naik. Dan kemarin kalau semisalnya marketnya juga break di atas 3295 ya secara H4, ngelewatin 23,6-nya ya kan, dari sini sampai sini ngelewatin 23,6 marketnya naik, ngelewatin 38,2 marketnya naik. Sekarang sih ini marketnya berada di zona yang krusial ya, berada di zona yang krusial untuk sekarang. Apakah kita bisa ekspektasi turun atau lanjut naik, sekarang penentuannya sebenarnya. Tapi yang penting dari segi H4 kalau dibilang market structure-nya ini bearish, so far ini masih bearish ya. So far ini masih bearish karena dari segi H4 dia ngebuat low, high, low, high, low. H4 ini bisa saya katakan change of character sih internalnya ya. Ya, karena kan ketika dia turun dia kan naik sampai sini. Kemudian dia turun lagi, kemudian dia melakukan change of character di sini ya. Kemudian dia ini belum ada turun untuk membuat yang namanya penurunan untuk membuat lebih tinggi lagi. Untuk sekarang sih belum ada. Bentar ya. Ini rada susah sih sebenarnya dilihat ya dari segi H4 ya. Sebenarnya kalau H4 di sini kan low terakhir. Kemudian kalau dilihat high di sini ya. High-nya ini kan lebih tinggi yang ini daripada yang hijau. Jadi kalau hijau yang lebih tinggi sebenarnya bisa juga dikategorikan swing high-nya ataupun lower high baru. Memang kalau mau dipaksain sebenarnya adalah begini ya untuk swingnya. Low, high, low, high, low. Kayak begini. Ya, kayak begini sebenarnya swingnya untuk dari segi H4. Tapi kalau dilihat lebih agak presisi ya. Ini yang ada candlenya yang merah, hijau di sini itu sedikit bikin dilema sih. Apakah benar ini melakukan change of character atau enggak? Karena masalahnya candle sebelumnya
Yang merah di sini itu yang atas lebih tinggi daripada yang ini. Jadi kalau sebenarnya kalau yang hijau lebih tinggi lagi dikit aja, maka itu bisa dikategorikan sebagai change of character. Tapi menurut saya sih ini dari segi H4 karena di sini ada yang namanya pola Morning Star, ya ini bakal lumayan tinggi sih naiknya. Ya lumayan tinggi. Kemungkinan sih H4 basicnya ini kayaknya rata-rata orang bakal bilang ini sudah change of character sih. Ya. Di sini marketnya melakukan change of character. Salah. Ini adalah change of character-nya naik. Jadi setelah terjadi change of character, kita meninggalkan yang namanya ada fair value gap terakhir di sini dari segi H4 ya. Jadi idealnya adalah kalau marketnya mau turun sampai sini, kemungkinan kita bisa untuk ambil posisi buy sepertinya ya. Kemungkinan sih ini kenaikannya bakal ada, cuman kalau dilihat ya asalkan ini nggak lewat sih ya. Kalau dari segi fair value gap ini lewat, change of character-nya ini dites ya kan, nanti lewat, saya rasa itu bakal dilema dalam hal apakah dia bisa turun lagi untuk menciptakan lower low baru, atau ini hanya sebatas untuk lower high, atau ini adalah awal untuk ngebuat yang namanya kenaikan lebih tinggi ya. Dari segi H4 tadi sudah saya kasih lihat Fibonacci-nya ya, yang dari sini sampai sini. Kenapa saya tariknya dari high sampai sini? Yang pertama kalau dilihat dari sini ya, retracement-nya itu tidak sampai minimal 38,2. Makanya titik nolnya itu saya geser sampai sini. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam area krusial sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau nge-sell masih oke. Kalau nge-buy saya rasa ini sudah rada sulit. Ya. Bentar, saya kembali lagi ke daily untuk bikin support resistannya seperti biasa. Saya lupa soalnya ya. Ini adalah supportnya dari segi daily. Kemudian ini adalah resisten dari segi daily. Oke, kita balik ke H4. Apakah support kita punya sesuatu support H4 sekarang? Yang bisa saya katakan dari segi H4 ya. Ini H4 kemarin masalahnya dia kena demand-nya di sini gede ya kan. Kemudian terbang tinggi. Jadi wajar. Kalau dicari supportnya yang bagus dari segi H4 tetap sih ini adalah angka keramatnya seperti biasa di 3345, 3344 ya. Ini adalah angka keramat seperti biasa. Ini tidak berubah untuk saat ini angka keramatnya. H4. Kalau di bawah itu immediate support ini kayaknya agak mana ya? Agak sedikit dilema sih. Kalau saya pakai ini, dia pernah tembus sekali ya kan. Di sini sih ada, sorry, saya perbaiki dulu. Di sini sih ada PPR ya. Di sini ada PPR, jadi mungkin aja dia bisa turun sampai sini sih. Ntar itu masalah nanti ya. Saya mau cari support dulu nih yang bagus sebentar. Kalau pakai line chart, kalau line chart saya taruh di sini dan di sini dia lebih turun. Bentar ya, apakah lebih prefer di sini? Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini berhenti. Pakai candlestick. Di sini 3301, 3293, 3295, 3301, 3298 ya, 3301 sih ya kayak sepertinya sih. Ya, 3301 adalah support H4 sekarang, berarti ini adalah support di break jadi resisten. Kemudian support di break, di tes dan turun. Berarti H4-nya ini. Kalau antara 3344 dan 3301 tengah-tengahnya ini rada susah ya. Ini H4-nya rada susah kalau dicari support lagi. Di bawah 3301 sih sebenarnya udah masuk kena ke daily ya. Karena kalau dicari ini sebenarnya lebih ke ya ini resisten sih. Ini resisten backup supportnya di
3282, tapi lebih prefer kayak ini H1 sih. Coba ya. Ya, ini H1 kemarin OB-nya ya kan. Saya yang gambar, saya yang lupa ini kemarin literally. Ya. Kemudian kalau saya pakai ini sedikit maksa sih. Kalau pakai ini 33 berapa dikit ya? Kayak ini deh, kayak immediate ya. 3308 deh. Ini sebenarnya saya tidak begitu yakin sih. Mungkin saya kecilkan time frame lah ya. Untuk support sepertinya kita punya satu immediate support di 3286 ya. Kita pakai ini aja sekarang karena marketnya berhenti. Untuk resistennya RBS udah nggak ada sih. Ini sisa langsung 3344 ya. Oke, coba kita ke time frame H1. H1 kalau kita lihat ini sekarang marketnya berada di dalam zona, udah kena sih zona supply-nya di sini ya. Zona supply, zona apa namanya order block, dan di sini juga ada satu minor resistance di 3329. Kalau dilihat dari segi H1 kita tidak ada yang namanya bullish fair value gap di sini semenjak marketnya naik. Jadi dari segi H1 kita cuma ada satu fair value gap kecil doang sih di sini ya. Kecil di sana dan lebih kecil lagi di sini. Saya sih lebih prefer yang ambilnya yang di sini ya, sisa terakhir ini doang nih 3298. Ya, itu juga mepet dengan fair value gap dari H4. Jadi kalau marketnya turun untuk ambil buy maksimum sih di sini kalau marketnya bisa turun ya. Kemungkinannya gitu kan. Tapi kalau secara news tiba-tiba jebol ke bawah ya itu beda cerita. 3301 ingat itu adalah H4 ya. Tapi karena di sini ada fair value gap kayaknya bakal sedikit bahaya. Kemungkinan sih untuk H4 karena di sini ada fair value gap mungkin aja close-nya bakal begini. Untuk jika misalnya turun ya. Jika nanti misalnya beneran turun untuk koreksi ataupun sebagainya. Jadi kalau ke depannya marketnya beneran turun ya kan setelah koreksi naik selesai, marketnya turun dan ketika turunnya itu menjemput FVG terakhir di sini dan di sini juga ada 3301 selaku supportnya. Kalau dia turun kena EVG dan nanti ketika H4 close dia tidak di bawah EVG, tidak seperti ini ya. Kalau close-nya kayak begini ya ini sudah berarti invalid, H4 sudah close di bawah 3301. Kemungkinan marketnya condong untuk lanjut drop ke bawah, mungkin ngejar sampai daily 3271-nya. Tapi kalau semisalnya H4-nya berhenti sekitaran 3300 tapi dia sudah ngambil fair value gap-nya dan tidak tutup di luar fair value gap-nya. Maksudnya di luar ke bawah seperti ini ya, tapi kalau luarnya di atas kayak begini, kemungkinan marketnya bisa untuk nge-reverse naik. Ya, kemungkinan di sini ada area buy sih sepertinya ya. Oke. Kemudian kita kembali ke H1. Dari H1 kita ada satu immediate. Bentar. Resistance become supportnya. Ini 3310 sih ya. 3310 nggak bisa sih. Saya pakai 3. Oh, sorry. Kayaknya sih lebih prefer 33. Kok itu sih 3308. Ini adalah resistance become supportnya dari segi H1. Untuk minor-minornya lagi sih banyak ya, karena kalau kalian lihat ini juga ada ya kan. Ini ada dari segi H1 ini, kemudian ini ya kan. Jadi ini banyak banget nih. Secara H1 kalau dilihat di sini seperti rally base rally. Tapi rally base ini sudah pernah disentuh sekali, benar-benar disentuh, makanya tidak ada fair value gap-nya ya kan. Langsung dia naik. Benar nggak ada di sini. Ya nggak ada ya, benar-benar nggak ada fair value gap. Dia sentuh sekali, kemudian dia langsung naik. Jadi menurut saya sih di sini bakal ada embusan kenceng sih. Memang kelihatannya di sini kita ada minor support ya kan, ini support, ini support, ini support. Jadi
karena ini tidak ada area yang bagus banget buat di buy, menurut saya ini marketnya sekalinya dropnya bakal lumayan sih. Ya, dropnya bakal lumayan. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, menurut saya jangan di area ini deh. Jangan di area itu. Ya, jangan di area sekitaran 316 ya. 316, 312, 308. Mentok adalah di sini, lebih prefer di 3300 ya. Kalau ada yang mau nge-buy nanti. Kalau mau paksa banget buy di sini ya, di area demand-nya ini nanti kalau ada yang mau paksa buy. Tapi saya pribadi kalau mau nge-buy sih saya enggak sih. Kalau saya mau nge-sell, saya perlu yang namanya change of character minimal M15. Coba kita lihat ya. Ini saya buat H1 dulu ya. Ini H1, bentar ini saya hapus dulu biar nggak banyak banget garisnya. Bentar, H1 indikatornya, indikator H1 secara stokastik dia flat di zona overbought, makanya dia terus naik. Secara RSI dia berusaha untuk di atas 60 nih sekarang. Penentuan sekarang ya, apakah ini marketnya untuk condong naik atau nge-reverse turun untuk nge-reset, itu nanti ya. Secara M30 kalau dilihat, well, ini yang saya khawatirkan. Kenapa saya tidak prefer untuk kalian ambil buy sekitaran tadi ya kan? Ini seperti yang kalian tahu apa? Liquidity. Nah, saya tidak prefer untuk kalian ada ambil buy di sini. Lihat dari segi H1, nah itu. Ya, ini adalah zona liquidity. Jadi sekalinya ditembus ya, kemungkinan dia bisa drop sampai 3300 atau enggak dia mungkin dia bertahan di 3308 lah. Makanya di sini saya tidak prefer untuk kalian ambil buy sekitaran sini. Kemudian M15 ya berarti pertahanan terakhir ya jika marketnya itu memang mau ngejemput liquidity adalah ini. Minimal banget ya. M15 ada di 3316. Kalau ini ada di bawah 3316 per 15 menit, kemungkinan targetnya adalah untuk bisa menyapu semua liquidity. Ingat, liquidity itu terkadang dia baru kena level 1 bisa mental. Ya, lihat pentalannya. Kalau ketika dia kena level 1 dan mental, kalau dia mentalnya cukup tinggi, kalian ekspektasi buy boleh. Tapi ketika dia kena level 1 liquidity dan naiknya cuma sedikit, berarti marketnya lebih prefer untuk ngejar lagi semua liquidity sampai bawah sampai 3308. Itu makanya penentuannya ada di 3316 nih. Dia yang apa namanya resistance become supportnya. Kalau mau di M30 sih agak naik dikit ya di sini. Nah, di 3316 ya inilah ya bisa lah. 3316,79 ini adalah menjadi area resistance become supportnya. M15, M30 dan H1 harusnya ya. Berarti ini adalah titik kuncinya. Kalau marketnya mau drop, kemungkinan ini harus lewat dulu. Secara M15 dan M30 marketnya terus melakukan break of structure ya kan. Di sini melakukan boss. Oke. Di sini melakukan boss, kemudian di sini juga melakukan boss sama, kemudian di sini melakukan boss, di sini melakukan boss, di sini barusan melakukan boss. Jadi untuk dari segi M15 marketnya itu masih bergerak high low high low high low high low high low high. Jadi otomatis kalau marketnya break di bawah 3316 yang ini, berarti dia bakal ngehabisin low-nya sendiri yang ada di sini dan low-nya yang selanjutnya ada di sini. Kalau dua low ini lewat, ya kalau dua low ini lewat, berarti otomatis dia bakal langsung drop kemungkinannya sampai ke 3308. Ya, secara M15 ini strukturnya masih bullish. Jadi kalau ada yang mau ambil entry sell karena dia sudah kena H1 tadi supply, mungkin sabar dulu deh ya. Ini belum ada tanda-tandanya sebenarnya. Tanda-tanda rejectnya ini belum terlalu kelihatan. Ya, belum terlalu kelihatan. M5-nya sih untuk melakukan change of character ada di sini. Ya, ini adalah M5 change of character. Tapi sebenarnya kalau kalian nonton ini harganya kayaknya sudah antara lewat atau sudah jauh ya. Tapi minimal sih ini M5 change of characternya di sini. Ya, di sini change of characternya.
Jadi kalau ada yang mau nekat banget sell gitu kan di bawah berapa ini 3320, ya nanti kalian lihat ya apakah terjadi memang drop ke bawah atau enggak. Karena sekali lagi sekalinya nanti ini lewat, saya sih lebih prefer ya untuk saya nge-sell akibat dari pantulan ini. Saya lebih prefer untuk nge-sell jika nanti di bawah 3316 clear. Dia M15 benar-benar change of character, kemungkinan M30 bakal reject ataupun ini adalah bearish engulfing, ini adalah fake out, baru enak buat di sell gitu. Kalau di buy bagaimana? Untuk di buy ya ini pertahanan terakhir kalian pokoknya. Kalau ini lewat, menurut saya jangan di buy kecuali kalian mau nekat untuk ambil buy di level 1 liquidity-nya di sini. Ya, ingat nih level 1. Ada 3 levelnya ya, seperti biasa. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Terserah ini marketnya mau pilih yang mana. Apakah level 1 mental naik, atau level 2 mental naik, atau sama sekali dia cuma kena level 1, kemudian naik sedikit kayak tadi yang saya bilang, kemudian baru drop ke bawah. Untuk sekarang sih ini adalah penentuan ya, karena H4 Fibonacci kena, kemudian tetapi dari segi time frame H1 sudah change of character, H4 juga sudah change of character. Jadi kalau benar-benar ini mau bearish lanjut kayak tadi di daily ya, minimal H1 harus sudah change of character. Atau enggak M30 lah. Tapi menurut saya sih H1. Kalau H1 terjadi change of character, maka akan terjadi yang namanya lumayan break ke bawah. Kalau H1 minimal change of characternya di mana? Terakhir higher high dan higher low sama kayak M15 ya di sini. Di sini adalah terakhir dari H1-nya change of character. Ya, kalau ada H1 break di bawah ini, maka potensial terjadi change of character. Jadi kalau ini H1 change of character, berarti ya udah kemungkinan sama kayak tadi M15 dia bakal ngebabat liquidity sampai bawah. Itu. Oke. Jadi kalau ada yang mau sell, tunggu konfirmasi. Kalau ada yang mau buy, saran saya tidak di sini. Saran terakhir adalah lebih prefer di sini. Ya, seperti yang sudah saya katakan di 3301 pertahanan H4. Ya, saya lebih prefer di sini untuk nge-buy nanti. Tapi ingat, lihat efeknya nanti seperti apa dan lihat apakah ada berita yang mempengaruhi atau enggak. Kalau ada berita yang mempengaruhi dan itu geraknya cepat kayak kemarin di sini ya, per jam 10 malam tanggal 8 itu kan benar-benar karena ada berita langsung 2 candle H1-nya drop ke bawah, nggak pakai obat. Jadi jangan dilawan. Itulah mengapa kalian perlu tahu juga fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bilang sesuatu yang merugikan gold, ya udah itu sekali gerak bubar. Walaupun secara teknikal kita juga secara H1 tidak ada fair value gap yang bagus kecuali cuma di sini. Jadi kalau memang fundamentalnya ngedorong nanti drop sampai 3298, kalian boleh pikir-pikir untuk nge-buy di sini. Ya, itu aja. Tapi kalau misalnya memang benar-benar fundamentalnya take control ataupun memegang kendali penuh, ini bisa nggak di-respect. Literally bisa nggak di-respect. Ya. Jadi hati-hati. Hari ini seperti yang sudah saya katakan akan ada yang namanya Trump EU trade deal. Entah ini jam berapa kejadiannya. Jadi sangat hati-hati, jangan dipaksakan kalau memang tidak ingin yang namanya kena stop out. Saya katakan sekali lagi lebih baik pakai stop loss ya. Jangan sampai nggak pakai stop loss. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.